Selamat sore teman-teman. Kita ketemu lagi di Zoom ke-62, Zoom Ibadah BCA. Selamat datang juga buat teman-teman yang baru join, saya lihat ada beberapa yang baru join. Ini Zoom BCA, kita semua yang melayani. Nah, untuk yang melayani sore hari ini, Ibu Jedida dari KCO Balikpapan untuk praise and worship. Kemudian untuk kesaksian dari Pak Aan Cahya, BCA Panakukang, kemudian untuk sharing firman Tuhan dari Ibu Inawati, alumni BCA, dan untuk doa syafaat oleh Ibu Christine Astuti dari BCA Kudus. Waktu dipersilakan untuk Ibu Jedida. Ya, selamat sore. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, baik. Terima kasih Bu Tika. Selamat sore Bu Inap dan rekan-rekan koordinator dari Sepakat Doa, juga Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sudah join di Sepakat Doa yang ke-62 hari ini. Saya percaya setiap kita yang sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan hari ini, kita boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya saya rindu mengajak Bapak Ibu semua, sore hari ini kita menaikkan pujian, syukur kita, penyembahan kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian kita yang pertama, bahwa Bapa kita adalah Bapa yang sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi, katakan dengan semua. Bapa, Engkau sungguh baik, benar Tuhan. Kasih-Mu melimpah, Engkau baik Tuhan di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sebab itu kami naikkan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukurku
buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, sebab selalu baru kasih-Mu Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Benar Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami naikkan pujian kami, sebab kami tahu kami punya Bapa yang baik. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur karena kami tahu Engkau Bapa yang baik. Kalau sore hari ini kami boleh ada, Tuhan izinkan kami bertemu dan bersekutu. Kami tahu semua ini karena kasih anugerah Tuhan. Apapun keberadaan kami, setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan, kami tetap percaya, kami tetap yakin bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, sore hari ini kami datang untuk menyembah-Mu, kami datang untuk memuji-Mu, karena kami tahu tidak ada alasan buat kami, tidak ada hal yang dapat menghalangi kami untuk tetap datang bersyukur memuji-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau baik Tuhan, sangat baik dalam hidup kami. Bapa, ini setiap kami anak-anak-Mu sore hari ini, biarlah Tuhan Engkau melihat setiap kami, hati kami yang rindu dan haus akan Tuhan, hati kami yang haus dan rindu untuk kebenaran firman-Mu boleh Tuhan berikan bagi kami sore hari ini, menjadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau mengurapi kami Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Ini setiap kami yang siap memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulai persekutuan kami sepakat doa ke-62 hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Saya percaya bahwa sore hari ini di tengah-tengah setiap aktivitas dan kesibukan kita bersyukur Tuhan tetap memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan buat kita. Mari kita memuji Tuhan dengan sukacita karena kita percaya sebagaimana firman Tuhan di 1 Korintus pasalnya yang ke-2 ayat 9 bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Apa saja yang bahkan kita tidak pernah pikirkan dan bayangkan Tuhan sediakan buat kita. Sama-sama kita menyanyikan dengan sukacita lagu ini, bahwa Allah kita sanggup melakukan segala perkara. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah
didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita bersukacita sebab kita tahu Allah kita Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Ini iman kami Tuhan, kami percaya apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tuhan kita Allah yang dahsyat, Dia tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sore hari ini kita juga akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Aan Cahya Jaya dari BCA Panakukang. Saya percaya ada kesaksian yang hidup yang akan menjadi berkat buat kita semua. Saya persilakan langsung Bapak Aan untuk boleh sharing, menyampaikan kesaksiannya sore hari ini. Saya persilakan Bapak Aan. Shalom, Ibu, Bapak yang dikasihi Tuhan. Suaranya terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke. Ya, malam ini saya ingin membagikan kebaikan Tuhan yang saya rasakan sampai saat ini sepanjang saya bekerja di BCA. 4 bulan lagi saya akan memasuki masa purna bakti. Nggak terasa sudah 34 tahun lebih saya bekerja di BCA, tapi kayaknya rasanya baru kemarin gitu, nggak rasa. Saya masuk BCA itu tahun 2008. Saya kebetulan dilahirkan bukan dari keluarga yang berada, jadi mau tidak mau lulus SMA saya harus kerja dan bukan juga yang terlalu pinter-pinter amat gitu. Jadi nggak ada beasiswa gitu. Jadi mau tidak mau memang saya harus bekerja. Walaupun saya mau kuliah, minta kuliah, tapi orang tua saya tidak mampu memberikan kuliah kepada saya. Akhirnya karena kebaikan Tuhan itu tahun 1988
saya mulai masuk BCA sebagai teller di BCA Sukabumi di Kanwil 1. Kemudian tahun 2008 baru saya pindah ke Bali. Tahun 2015 sampai saat ini saya bekerja dan ditugaskan di BCA di Makassar, dan saat ini di BCA Panakukang. Nah, itu semua kalau saya bisa melewati selama hampir 35 tahun, itu bukan karena kuat gagah saya, tetapi itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena saya merasa bukan keterbatasan saya sadar dengan keterbatasan saya selalu mengandalkan Tuhan di dalam pekerjaan saya. Saya belajar setia dari hal-hal yang kecil, sampai apapun yang saya lakukan, mengandalkan Tuhan. Pertama saya belajar setia dengan mempersembahkan semua gaji pertama saya ke BCA waktu itu, tahun 88, gaji saya 70.000 saya persembahkan kepada Tuhan, dan setiap pekerjaan saya selalu mengandalkan Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan selalu memberkati pekerjaan saya, dan melalui BCA saya bisa mendapatkan beasiswa, saya bisa kuliah karena BCA, saya bisa menafkahi keluarga, bahkan bisa membantu keluarga yang lain, itu semua berkat Tuhan melalui BCA. Ya, sekali lagi saya selalu mengandalkan Tuhan karena saya mempunyai moto dari Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Nah, malam hari ini sebagai rasa syukur saya ingin menyanyikan satu pujian yang berjudul Sekali Yesus, Selamanya Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semoga videonya bisa lancar. Silakan Ibu Tika, minta tolong. Bisa Ibu? Kayaknya ada gangguan teknis, saya akan menyanyikan pujian ini. Bu Tika yang akan setel ya? Sudah? Langsung aja ya, biar enggak usah videonya, saya langsung aja menyanyikan pujian ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam segala keadaan, waktu melimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru.
sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih, puji Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Aan buat kesaksiannya dan pujiannya. Sekali Yesus tetap Yesus selamanya. Saya percaya semua kita juga di sini sudah mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat. Ya, kalau perjalanan Pak Aan tadi diceritakan bagaimana sejak awal masih muda memulai karir di BCA dan terbukti sampai dengan saat ini luar biasa Tuhan berkati, Tuhan pakai menjadi berkat. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Saya percaya kita semua pun pernah mengalami pertolongan Tuhan, mulai dari hal yang mungkin kecil ya, tapi sampai yang besar, bagaimana pertolongan Tuhan itu ajaib. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pujian berikut ini juga menjadi kekuatan buat kita semua, mengingatkan kita kembali bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kita yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saya serahkan kepada Ibu Ina untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Kita percaya Tuhan yang menjadi penolong di dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya kepada-Mu.
Haleluya. Sama-sama kita katakan lagi. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Saya persilakan Ibu Ina untuk berdoa dan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur grup Sepakat Berdoa BCA boleh kembali bersekutu di hadirat Tuhan. Kami meninggalkan semua kegiatan kami pada sore hari ini dan mencari wajah-Mu, mencari hadirat Tuhan, karena kami tahu di hadirat Tuhan ada sukacita, di hadirat Tuhan ada damai sejahtera, di hadirat Tuhan ada kesembuhan untuk kami yang sakit, di hadirat Tuhan ada kelegaan buat kami yang letih, lesu, dan berbeban berat. Di hadirat Tuhan ada jalan keluar untuk kami yang menghadapi jalan buntu. Kami percaya ketika kami memuji, menyembah Engkau, ketika kami berdoa, ketika kami mendengarkan firman-Mu, Engkau yang bekerja mengatasi, menyelesaikan semua masalah yang kami hadapi. Kami menyerahkan semua masalah kami ke hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk menerima berkat istimewa dari Tuhan. Kami percaya Engkau akan memberkati kami satu persatu, tidak ada satupun yang terkecuali. Mohon urapan-Mu Tuhan untuk kami semua, baik bagi yang mendengar maupun bagi yang menyampaikan, sehingga kami semua menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Ibu dan saudara semua. Mohon share PowerPoint-nya, Butika. Baik, di slide pertama ini ya. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, renungan sore hari ini saya beri judul bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Ayatnya diambil dari 2 Petrus 1 ayat 5-7, saya bacakan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Next slide. Saya akan memulai renungan sore ini dengan menayangkan sebuah gambar, sebuah mobil VW dan pesawat Boeing 747. Bayangkan, mobil VW menarik atau menderek mobil VW. Ini adalah promosi yang sedang dilakukan oleh produsen mobil VW pada saat peluncuran VW Touareg. Percaya atau tidak, sebuah mobil VW kecil ternyata dapat melakukannya, membuat pesawat itu bergerak maju. Tetapi hanya maju. Ya. Kekuatan sebuah mobil VW tidak akan pernah dapat membuat pesawat itu terbang. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi. Next slide. Ini adalah sebuah ilustrasi bahwa manusia itu tidak dapat menghidupi kehidupan Kristiani lepas dari kuasa Roh Kudus. 2 Timotius 3 ayat 5 mengatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya
mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat tersebut mengatakan tentang orang-orang yang sudah menjalankan kesalehan, tetapi menyangkali kekuatan atau kuasanya. Orang-orang seperti itu mirip dengan mobil VW yang sedang menarik pesawat. Membutuhkan usaha yang tinggi, tapi pada akhirnya sia-sia karena pesawat tetap tidak bisa terbang. Next slide. Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Next slide. Saudara, ada usaha-usaha yang sangat sia-sia, tetapi sebaliknya ada juga usaha-usaha yang menghasilkan buah dengan luar biasa. Seperti dikatakan pada ayat 5 tadi dari bacaan kita, bahwa justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan seterusnya. Next slide. 2 Petrus 1 ayat 4, jadi satu ayat sebelum ayat 5, ini mengatakan bahwa pada saat diselamatkan, kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Saya ulangi, pada saat diselamatkan, kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan Kristus telah melepaskan kita dari belenggu iblis. Apa artinya? Ya, artinya, saudara sebenarnya berada dalam posisi untuk bertindak, karena sudah diperlengkapi. Ya. Gunakan kuasa yang telah diberikan kepadamu, nyalakan mesin yang hebat ini dan terbanglah. Next slide. Nah, tapi mengapa ada orang-orang Kristen yang tidak bertumbuh? Ya. Firman Tuhan dalam ayat bacaan kita mengatakan bahwa di dalam Kristus, saudara memiliki segala sesuatu yang saudara butuhkan untuk berkembang, untuk produktif, dan untuk bertumbuh dalam kehidupan Kristiani. Meskipun Tuhan sudah mencukupi semua yang kita butuhkan untuk kehidupan dan kesalehan, lalu mengapa masih ada orang Kristen yang tampaknya tidak bertumbuh? Ada orang-orang Kristen yang tampaknya tidak pernah membuat kemajuan sama sekali. Mereka tidak mempunyai sukacita. Hidup mereka tampaknya tidak mengarah kemana-mana. Mereka tampaknya tidak giat dan tidak berhasil dalam pengenalan mereka akan Yesus Kristus. Saudara, jika engkau ingin bertumbuh dalam hidup Kristen, Petrus berkata bahwa ada hal-hal tertentu yang harus saudara lakukan. Ada hal-hal tertentu yang harus saudara kejar dalam kuasa Roh Kudus. Ayat 8, 2 Petrus 1 ayat 8 mengatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saudara harus berusaha untuk mengejar hal-hal tersebut ya, yang kita baca di ayat 5 tadi. Saudara harus berada dalam keadaan mental yang aktif jika saudara ingin bertumbuh. Saudara harus mengambil tanggung jawab untuk merealisasikan pertumbuhan rohani saudara sendiri. Saudara tidak boleh pasif dalam hal ini. Ada hal-hal tertentu yang Tuhan minta untuk kau kejar. Dan Petrus memberitahukan semua hal itu kepada kita. Apa yang harus kita kejar? Ini yang akan kita bahas, yang Petrus beritahukan di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca. Ya. Next slide. Perhatikan bagaimana Petrus menggabungkan pekerjaan Tuhan dan tanggung jawab kita. Demikian urutannya. Pertama, Tuhan memanggil kita. Kemudian Tuhan menyelamatkan kita. Selanjutnya Tuhan memberikan kepada kita semua hal yang kita butuhkan untuk kehidupan dan kesalehan. Tapi pada saat yang sama, Tuhan memanggil kita untuk bertindak. Kita tidak boleh hanya pasif, semua dilakukan oleh Tuhan, tapi ada hal-hal yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Tadi sudah kita baca di ayat 5,
Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan seterusnya. Next slide. Dr. Martin Lloyd Jones, itu seorang hamba Tuhan, memberi suatu ilustrasi dari dunia pertanian yang sangat membantu. Umpamanya, saudara diberi sebuah ladang, saudara diberi peralatan pertanian, saudara diberi umpamanya saudara diberi sebuah ladang, kemudian saudara diberi peralatan pertanian, dan saudara diberi bibit tanaman. Apa yang diminta untuk saudara lakukan selanjutnya adalah bercocok tanam. Tapi tidaklah berguna menyuruh seseorang untuk bercocok tanam jika ia tidak mempunyai ladang, tidak punya bibit, dan tidak punya peralatan. Tidak ada yang dapat dilakukan. Ayat 11, slide selanjutnya, slide selanjutnya. Tapi semuanya sudah diberikan kepada kita. Dan karena kita telah menerimanya, maka kita diminta untuk bercocok tanam. Jadi kita sudah terima ladangnya, peralatannya, bibitnya, kita harus bercocok tanam. Meskipun kemudian pertanian kita sebetulnya belum tentu menghasilkan panen. Tuhanlah yang membuat segala sesuatu itu bertumbuh. Ya. Tuhan memberi ladang, Tuhan memberi peralatan, Tuhan memberi bibit, Tuhan membuat tanamannya tumbuh. Tapi petani tetap terlibat. Ada yang harus dilakukan oleh petani. Dan jika tidak melakukannya, maka tidak akan ada panen. Next slide. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ya. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kejar adalah 7 pengejaran hidup. Ya. Ada 7 virtues atau kebajikan yang harus kita kejar dalam kuasa Roh Kudus. Daftarnya itu mirip dengan buah roh di dalam Galatia 5 ayat 22-23. Tapi penekanan Petrus adalah pada upaya kita untuk mengejarnya. Lakukan segala upaya untuk menambahkan semuanya itu ke dalam imanmu. Kejarlah mereka, jadikan mereka milikmu, maka saudara tidak akan berada pada posisi VW yang mencoba menarik pesawat. Tuhan sudah memberimu kuasa, sekarang rentangkan dirimu untuk mengejar hal-hal tersebut. Yang pertama, ada 7 virtues. Yang pertama, kebajikan atau keunggulan moral. Tadi kan hendaknya engkau menambahkan ke dalam imanmu pertama-tama adalah kebajikan, ya, atau keunggulan moral. Jika saudara ingin menjadi seorang Kristen yang berbuah, saudara perlu tumbuh dalam kebajikan. Bukti imanmu akan terlihat dalam kebajikan hidupmu. Petrus sudah memberitahukan kepada kita pada ayat 3 bahwa Kristus memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Nah, sepanjang hidupnya, Yesus itu terus berbuat baik. Dan keunggulan moral dalam hidupnya menjadi dorongan bagi kita. Sebuah refleksi dari kebajikannya dalam hidup kita akan menjadi daya tarik bagi orang lain. Petrus berkata di dalam ayat 4 bahwa kita boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Rohnya itu hidup di dalam diri saudara. Karena itu lakukanlah segala upaya untuk bertumbuh dalam kebajikan. Kejar kebajikan dan keunggulan moral dengan energi yang dapat kau himpun. Yang kedua, next slide. Pengetahuan atau hikmat praktis. Jika saudara ingin menjadi orang Kristen yang berbuah, saudara perlu tumbuh dalam hikmat, kedalaman, stabilitas, dan kedewasaan. Semuanya itu dicapai melalui firman Tuhan. Karena itu, pelajari, percayai, aplikasikan, dan taatilah firman Tuhan. Saudara akan menemukan arah, hikmat, dan stabilitas ketika saudara merenungkan firman Tuhan. Pengetahuan kita peroleh, hikmat praktis kita peroleh dari firman Tuhan. Yang ketiga, next slide, pengendalian diri. Jadi kendalikanlah nafsumu. Ingatlah siapa yang menuliskan hal ini? Petrus. Orang yang paling impulsif dalam perjanjian baru. Orang yang sebelumnya adalah murid yang sering berbuat kesalahan, sering blunder, kan? Petrus
karena lebih dulu bertindak daripada mendengar atau berpikir. Sekarang, jadi dia adalah murid yang sering berbuat kesalahan, tapi sekarang Petrus menjadi rasul yang terpercaya di dalam gereja Tuhan. Itulah pertumbuhan. Jadi, jika hal itu bisa terjadi pada Petrus, maka hal itu juga bisa terjadi pada diri saudara. Di area mana saudara perlu melatih pengendalian diri? Dalam hal makanan, apakah saudara tidak bisa mengendalikan diri dalam hal makanan? Makanan yang berkolesterol, makanan apapun, semuanya dicari. Di dalam hal minuman, selalu mencari minuman keras. Dalam tontonan, selalu mencari yang triple X misalnya. Dalam hal tidur, sulit dibangunkan. Dalam hal belanja, boros sekali. Dalam hal mood, suasana hati, ya sering naik turun, sering marah, ataukah lidahmu yang susah dikendalikan? Nah, Tuhan sudah memberimu segala sesuatu yang kau perlu untuk kehidupan dan kesalehan. Maka buatlah komitmen untuk terus bertumbuh dalam pengendalian diri. Next slide. 4, ketekunan. Bertahanlah ketika saudara merasa akan menyerah. Jika saudara ingin berguna bagi Yesus Kristus, saudara itu perlu belajar ketekunan. Ketekunan datang dari pengendalian diri. Orang yang impulsif itu sangat mudah menyerah. Ia didorong ke sana kemari oleh perasaannya setiap waktu. Ketika orang impulsif merasa letih, ia ingin menyerah. Nah, jika saudara ingin berguna bagi Yesus Kristus, saudara harus bertumbuh dalam ketekunan. Pastikan saudara akan bangkit dari keputusasaan, jangan mudah menyerah, tumbuhlah dalam ketekunan. Yang kelima, next slide, kesalehan. Kehidupan yang mengalir dari semangat untuk Tuhan. Penyembahan itu mengekspresikan dan menyegarkan kasihmu kepada Kristus. Kasih ini datang lebih dahulu sebelum kasih kepada saudara seiman dan kasih kepada dunia. Karena kasih kepada Kristus adalah sumber dari kasih kepada sesama dan kepada dunia. Jadi, saudara, bagaimana kasihmu pada Kristus? Prioritas apa yang ada dalam penyembahan dan doa-doamu di dalam hidupmu? 6. Yang ke-6, next slide. Kasih akan saudara-saudara, yaitu roh yang murah hati kepada saudara seiman. Orang yang benar-benar berguna bagi Kristus selalu bertanya, di manakah aku dapat memberi pertolongan? Bagaimanakah aku dapat berkontribusi pada kehidupan dan kebutuhan orang lain? Jika saudara bertumbuh dalam kasih akan saudara-saudara, saudara akan murah hati dalam memberi dan membantu. Saudara juga akan bermurah hati dalam menghakimi orang-orang Kristen lainnya. Saudara akan lambat untuk memikirkan hal-hal yang buruk dari saudara-saudari kita dan cepat memikirkan hal-hal yang baik. Di mana saudara dapat bersikap murah hati kepada orang-orang Kristen? Apakah saudara tahu ada saudara seiman yang barangkali saat ini sedang membutuhkan pertolongan? 7, yang terakhir ini, kasih akan semua orang, yaitu kasih sayang atau perasaan iba terhadap dunia. Sangatlah penting jika Petrus memanggil kita untuk bertumbuh dalam kasih kepada sesama dan kasih kepada dunia. Kadang-kadang orang Kristen yang paling bersemangat untuk menjangkau yang terhilang adalah juga yang paling kritis terhadap saudara seiman, paling banyak mengkritik ya saudara seiman. Kadang-kadang orang Kristen yang paling murah hati kepada sesama tidak mempunyai hati terhadap dunia yang terhilang. Tuhan tidak memberi kita pilihan antara mengasihi sesama atau mengasihi dunia. Dia memanggil kita untuk kedua-duanya. Di mana saudara dapat menunjukkan belas kasihan Tuhan terhadap orang yang terhilang? Apakah saudara tahu ada seseorang di luar gereja yang sedang membutuhkan? Apakah saudara tahu seseorang yang belum pernah mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus? Apakah saudara memiliki persahabatan yang aktif
dengan dunia di luar sana. Next slide. Saudara, 7 virtues atau kebajikan tadi yang sudah kita bahas adalah hal-hal yang harus kita kejar. Lakukan segala upaya untuk mencapai kemajuan dalam hal-hal ini. Lakukan segala upaya untuk mencapai kemajuan dalam hal ini. Kejarlah semua itu dengan segenap energi yang dapat kau himpun. Jadikan semuanya itu milikmu, tambahkan semuanya itu, 7 hal tadi itu ke dalam imanmu. Sekarang kita lihat bagaimana kalau kita tidak melakukannya. Ada peringatan ya. Next slide. Ada peringatan kalau kita tidak melakukannya. Lihat di 2 Petrus 1 ayat 9. Ayat ini mengatakan, barang siapa tidak memiliki semuanya, itu artinya 7 virtues atau kebajikan itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jika Anda sudah memiliki iman kepada Kristus, tapi tidak berniat untuk mengejar 7 virtues atau kebajikan tersebut, ada sesuatu yang salah dalam hidupmu. Petrus memakai 3 cara untuk mengatakan kesalahan saudara dalam ayat 9 ini. Yaitu buta, tadi saya beri warna hijau ya. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia, kita lihat buta, picik, dan pelupa. Tapi saya pakai reference bahasa Inggris, yang Alkitab bahasa Inggris itu ternyata tidak menggunakan kata picik. Butanya dan pelupa sama, tidak menggunakan kata picik, tapi menggunakan istilah rabun atau nearsighted. Rabun tidak bisa melihat jauh ya, itu tidak nearsighted. Jadi ada 3, buta, rabun, dan pelupa ya. Kalau Petrus mengatakan ini yang terjadi kalau kita tidak menambahkan 7 virtues atau kebajikan tersebut ke dalam iman kita. Ya, next slide. Jadi sekarang kita lihat rabun ya. Kita lihat satu persatu, rabun, buta, dan pelupa ya. Yang pertama rabun. Jika 7 kebajikan tersebut tidak nyata dalam dirimu, maka Anda adalah rabun atau tidak dapat melihat jauh. Saudara kehilangan penglihatan tentang hari di mana saudara akan berdiri di hadapan Tuhan dan mempertanggungjawabkan hidupmu. Tentu ditanya, ya apakah engkau sudah bertumbuh dan berbuah? Dan ini bisa kita dapatkan kalau kita menambahkan 7 virtues itu ke dalam iman kita. Kalau kita tidak memiliki 7 virtues tadi, maka apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan? Ya, ini rabun. Jadi artinya kita tidak bisa melihat jauh, tidak bisa melihat saat di mana kita harus berdiri di hadapan Tuhan dan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Next slide. Nah, buta. Anda buta, itu jadi lebih dari itu, saudara juga buta. Saudara tidak dapat melihat apa yang terjadi di sekeliling saudara. Saudara tersandung karena saudara tidak dapat melihat. Buta. Selanjutnya. Suara apa ini? Selanjutnya, pelupa. Saudara juga lupa bahwa dosa-dosa saudara sudah dihapuskan. Artinya, saudara sudah lupa apa artinya menjadi orang Kristen. Ini suara dari tempat saya atau dari tempat mana? Selanjutnya, artinya saudara sudah lupa apa artinya menjadi orang Kristen. Jika saudara tidak punya keinginan untuk mengejar hidup yang kudus, saudara tidak memahami bahwa Yesus datang untuk menyelamatkanmu dari dosa-dosamu dan memimpin saudara ke dalam kehidupan yang berbeda. Saudara pelupa. Nah,
Jika belum jelas, next slide. Jika belum jelas bagi saudara bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengejar semua virtues atau kebajikan itu, maka dengarlah pesan Petrus hari ini sebagai wake up call bagi saudara. Selanjutnya, next slide, berbuah bagi Kristus. 2 Petrus 1 ayat 8 mengatakan, apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, ya tadi yang 7 virtues itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Petrus belum selesai. Dia ingin memberi semangat kepada kita. Apa yang akan terjadi jika kita mengejar semua kebajikan tersebut? Tadi kita sudah melihat peringatannya kalau kita tidak memiliki hal itu. Nah, apa yang dapat diantisipasi oleh petani yang bekerja keras? Next slide. Jika saudara tidak memiliki pengendalian diri, mudah menyerah, dan selalu kritis terhadap saudara seiman, saudara akan menjadi seorang Kristen yang tidak efektif dan tidak produktif. Tapi jika saudara mengejar kebajikan, pengetahuan, pengendalian diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang, maka hidupmu akan efektif dan produktif bagi Yesus Kristus. Saudara akan berbuah dalam hal apapun yang saudara kerjakan dan dimanapun Tuhan memanggilmu. Next slide. Keyakinan di dalam Kristus. Kita lanjut ke ayat 10 ya. 2 Petrus 1 ayat 10a mengatakan, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Saudara dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Tidak ada yang dapat saudara tambahkan atau kurangi dari pekerjaan Tuhan. Saudara harus memiliki keyakinan bahwa saudara adalah milik Kristus. Saudara harus dapat melihat dampak dari kasih karunia-Nya di dalam hidupmu. Sementara saudara mengejar kehidupan yang digambarkan oleh Petrus di sini, saudara akan menikmati keyakinan dan kepastian yang bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Next slide. Ayat 10b, 2 Petrus 1 ayat 10b, tadi 10a. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Petrus mengatakan kamu tidak akan pernah tersandung, tapi ia tidak mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah gagal, tidak akan tersandung, ya, bukan tidak akan pernah gagal. Jika saudara melakukan semua hal itu, bukan hanya engkau akan berada di dalam Kristus, tapi saudara juga akan memperoleh sukacita dan damai sejahtera yang bertambah karena saudara tahu bahwa saudara berada di dalam Kristus. Selanjutnya, next slide. Nah, ayat 11 ini memberikan hak penuh kepada kita. Saya bacakan 2 Petrus 1 ayat 11. Dengan demikian, kepadamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Roma 8 ayat 1 juga mengatakan demikianlah, sekarang ini tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Next slide. Alkitab memberi penjelasan bahwa satu saat pada hari akhir kita semua akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan Ia akan memberikan, Kristus akan memberikan akun kehidupan kita kepada Bapa. Ketika Kristus memberi laporan kepada Bapa pada hari akhir, saya tidak mau mendengar Ia berkata, ini adalah Inawati, Ia diberi banyak kepercayaan, tapi Ia tidak efektif dan tidak produktif. Saya yakin saudara juga tidak mau mendengar Kristus berbicara yang sama kepada saudara. Saya dan saudara ingin mendengar Ia berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik setia. Sabaslah, hai hambaku yang baik dan setia. Marilah masuk ke dalam
kebahagiaan Tuhanmu. Itu yang tentunya kita harapkan ketika kita bertemu dengan Tuhan nanti. Next slide. Sekarang Petrus berkata, ini adalah jalur yang menuju ke sana. Di dalam Kristus, engkau memiliki segala sesuatu yang kau perlukan untuk bertumbuh. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jika engkau melakukannya, next slide, jika engkau melakukannya, engkau akan berbuah dan berdampak. Ya, baik buat saudara-saudara seiman maupun untuk dunia. Lebih dari itu, kepada kamu dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kita semua pasti rindu mendengar sapaan, sapaslah, hai hambaku yang baik dan setia, marilah masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Demikian renungan sore hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah memberkati kami pada sore hari ini. Tuhan, terima kasih buat wake up call yang Tuhan berikan untuk kami, supaya kami mencari dengan sungguh-sungguh, menambahkan kepada iman kami 7 virtues kebajikan yang sudah kami pelajari tadi. Hamba sudah selesai berkata-kata, tetapi hamba percaya Roh Kudus akan terus bekerja di dalam hati setiap orang yang mendengar firman-Mu sore hari ini. Ajar kami Tuhan, pimpin kami Tuhan, Roh Kudus mengurapi, memampukan kami untuk mengejar semuanya itu, sehingga kami akan menjadi orang Kristen yang bertumbuh, berbuah, dan berdampak, dan lebih dari itu, kami punya hak penuh untuk masuk dalam kerajaan surga, dan kami rindu ketika kami bertemu dengan Engkau, Engkau akan menyapa kami, sapaslah, hei hambaku yang baik dan setia, marilah masuk dalam kebahagiaan Tuhanmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bisa kembalikan. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Ina buat sharing firman Tuhannya sore hari ini, menjadi kekuatan dan mengingatkan kita kembali bagaimana kehidupan Kristiani kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh darah Yesus, kita harus tetap bertumbuh. Karena pada saat kita nggak bertumbuh berarti itu sudah selesai. Ya udah finish. Tapi pada saat kita masih hidup, itu harus ada pertumbuhan dan berbuah tentunya, dan memberikan dampak bagi banyak orang. Kita akan meresponi firman Tuhan ini dengan satu pujian, karena kita juga mau waktu pada akhirnya nanti Tuhan akan mendapati kita tetap setia. Setelah pujian ini kita nyanyikan bersama, saya akan mempersilakan Ibu Christine Astuti dari BCA Kudus untuk menyampaikan doa syafaatnya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku, apaku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir, Kau dapati aku tetap setia.
dunia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berdoa sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya persilakan Ibu Christine untuk menyampaikan doa syafaat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore yang indah ini, di mana kami semua dapat kesempatan untuk berkumpul bersama dan bersehati untuk ibadah online sepakat berdoa. Pada sore hari ini kami bersehati bersepakat memanjatkan doa-doa untuk negara Indonesia yang kami cintai, di mana Tuhan telah taruh kami di negeri ini, dan kami berdoa juga untuk negara-negara yang ada di dunia ini secara keseluruhan. Tuhan berkati negara Indonesia dan negara-negara yang ada di dunia ini. Berkatilah dengan ketentraman dan kedamaian untuk dapat saling mengasihi satu sama lainnya. Berkati juga para pemimpin yang ada di dunia dan di Indonesia ini. Berikan pada para pemimpin kami hati yang takut akan Tuhan, kebijaksanaan dari surga, sehingga dapat memimpin negeri ini dengan bijaksana dan jujur. Untuk semua jajaran pemerintahan yang ada di negeri ini, dari jajaran terendah RT RW sampai tingkat tertinggi, bila roh takut akan Tuhan ada dalam hati mereka, ya Tuhan. Dan juga untuk para korban bencana alam banjir, untuk karena curah hujan yang terus-menerus, biarlah Tuhan beri kekuatan dan penghiburan mereka untuk dapat melewati masalah ini dengan tetap berpengharapan pada Tuhan. Dan anak-anak yang kena gagal ginjal yang terdengar karena penggunaan obat sirup yang tidak tepat, biarlah Tuhan lawat dan sembuhkan juga Tuhan anak-anak itu Tuhan. Juga untuk perekonomian yang saat ini sudah mulai bergerak setelah pandemi, Tuhan tolong dan berkati setiap usaha anak-anak-Mu di negeri ini. Kami juga berdoa untuk perusahaan BCA yang Tuhan sudah percaya kami untuk kami bekerja. Tuhan berkati BCA yang merupakan ladang kami yang kami garap. Biarlah berkat-Mu Kau curahkan pada setiap anak-anak-Mu yang bekerja di BCA dan di anak perusahaan BCA. Biarlah apa yang dikerjakan anak-anak-Mu dibuat Tuhan berhasil. Perusahaan kami tetap menjadi bermanfaat dan menjadi bank terbesar dan banyak diberkati, banyak orang yang diberkati melalui perusahaan kami. Nasabah-nasabah kami tercinta, keluarga kami tercinta diberkati melalui BCA dan juga anak perusahaan BCA. Dan untuk sisa waktu kami yang ada 2 bulan ini di akhir tahun ini, kami dapat menyelesaikan semua tugas dan target kami dengan sebaik-baiknya bersama pertolongan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang tolong dan sempurnakan apa yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan melalui pekerjaan kami nama Tuhan makin dimuliakan. Kami juga berdoa juga untuk anggota grup sepakat berdoa dan juga Pak Hendra dan tim koordinator. Biarlah Tuhan Engkau beri kekuatan, berikan kesetiaan pada kami, komitmen untuk setia dan komitmen untuk mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Dan pada kesempatan sore hari ini kami juga berdoa untuk Ibu Marta, Ibu Widya, Ibu Ana, istri Bapak Sartono yang saat ini terbaring sakit. Biarlah Tuhan lawat mereka satu persatu, Tuhan tumpang tangan, Tuhan sembuhkan. Kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Christine. Kita akan mengakhiri persekutuan sepakat doa kita pada malam hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian referennya saja dan setelah itu saya akan mempersilakan Ibu Ina untuk menutup
dalam doa dan doa berkat buat kita semua. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saya persilakan Ibu Ina. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Hari ini kami merasakan hadirat Tuhan. Kami merasakan kehadiran Engkau di tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian, penyembahan, juga doa-doa syafaat, dan kami sudah menerima berkat firman-Mu pada sore hari ini, dan kami akan kembali esok hari ke dalam tugas dan kewajiban kami masing-masing di dunia kerja, dan saat ini kami datang untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Bapak Ibu, Saudara semua, arahkan hatimu ke surga, angkat kedua belah tanganmu, mari kita terima berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa yang baru selalu setiap hari, kasih dari Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu menyertai hidup kita, urapan, hikmat, kuasa dari Roh Kudus dicurahkan kepada hidup kita masing-masing saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Semua yang percaya katakan bersama-sama amin. Amin, puji Tuhan. Persekutuan kita sudah selesai. Terima kasih Bu Ina. Saya serahkan kepada Bu Lilia atau Bu Tika atau Pak Andi. Silakan untuk memberikan pengumuman. Sini sayang. Bu Tika, silakan. Silakan Bu Tika. Jum ke-62 ini kita sudah akhiri. Terima kasih untuk Bu Ina, Pak Aan, Bu Jedida, dan Bu Christine untuk waktu melayaninya. Kami percaya bahwa semua ini karena Tuhan yang mengaturnya dan Tuhan mengurapi kita semua. Dan kita percaya dengan Zoom ini kita semua dikuatkan di dalam Tuhan Yesus. Pak Andi, apakah ada hal-hal yang mau disampaikan lagi? Cukup mungkin sampai berjumpa di 2 minggu Kita yang akan foto datang. dulu. Kita foto Mungkin dulu. foto dulu ya. Oke. Juga kita mungkin agak sedikit kasih kisi-kisi ya. Kita akan siapkan untuk acara Natal bersama seluruh member Sep Doa se-Indonesia Raya di awal tahun depan. Semoga ini jadi perayaan kita yang penuh sukacita. Thank you. Ya. Kita Untuk foto dulu, Pak teman-teman Daniel. yang baru Senyum berjoin. dulu, Pak Daniel. Apa kabar, Pak? Baik, di sore Bu Ina, sore teman-teman, sehat semuanya. Sore Pak. Puji Tuhan. Sehat selalu Pak. Kita foto dulu ya. Karena kita foto. temanya ada berbuahnya. Kita gayanya begini, berbuah. Gimana yuk? Berbuah. Begini ya, berbuah ya. Saya akan Oke. ambil posisi Yo. kameranya. Tunggu, layar pertama 1, layar kedua tetap stay 2, layar ketiga 3. Ya, oke. Hore.